Generasi mager kita, nanti AI-nya akan mikirin kamu makan siang apa, dia milihin, dia yang pesenin. Kita tinggal langsung makan lep, kalau perlu nanti kayaknya tinggal di depan mata kita. Dia yang memutuskan, gitu dia ya? yang orderin, dia langsung menghubungkan, kita nggak perlu klik-klik lagi, dia udah tahu pola kita kayak gimana. Kita mau pesan salon, dia nanti milihin, oke ini salonnya yang ada, kamu misalnya besok kan, jam 1 sampai jam 3 siang, oke ini yang ada sih ini, mau aku pesenin, dia yang pesenin. Nanti AI di sana yang akan pesen ketemu di sini. Nanti masa depan tuh hanya akan 2 tipe. Peasants and elite. Peasant itu artinya adalah ya kaum buruh yang sekarang. Atau lu elite sekalian. Kenapa? Yang tengah-tengah ini hilang semua. Karena aku udah mikir begini. Ada AI agent. Kayak aku, insya Allah sih nggak terlalu kaget. Karena udah bilang sama Asid dari tahun lalu. Dan dia mungkin nggak kebayang gitu. Gue mau bikin AI agent, kenapa gue harus riset? Karena intelektual gue nanti gue pindahin ke sini. Orang akan bekerja di sini, gue tinggal naik kapal cruise, jalan-jalan, tidur-tidur, duit jalan terus. Yang mau konsultasi, yang mau ngobrol sama... Ini bukan clickbait, tapi memang benar adanya bahwa umat manusia bisa saja punah di tahun 2050. Apa penyebabnya? Kita akan coba bahas bersama dengan 2 orang sahabat saya yang saya kira saat mendengarkan ini semua, saya ketakutan dan kalian pun pasti akan juga. Saya bersama dengan Mas Tu Nugraha, seorang AI ethics expert, dan Astrid Hendra, seorang, mau yang mana disebutnya? Ahli kebatinan. Life coach. Terima kasih sudah hadir di pagi ini. Thank you. Ya. Dan mereka berdua sedang merencanakan membuat sebuah buku tentang AI dan dampaknya kepada semua orang. Yang pertama adalah buku ini, jangan khawatir, nggak akan ngomongin teknologi secara mendalam, tapi lebih kepada apa yang akan menyebabkan dan bagaimana kita harus mengendalikannya. Mas, ini bulan Agustus menuju September, jadi ingat setahun lalu ke Riyadh, betul ya? Waktu itu jadi speaker Dubai, di sana. Dubai ya? Ya, Dubai. Dubai. Dan Anda ini kan sekarang prinsipal di e-Aiden. Iya, betul. Itu apa sih Mas? Boleh ceritain dulu. Jadi e-Aiden itu Indonesia Applied Digital Economy and Regulatory Network. Jadi itu bicara bagaimana menjembatani. Sebenarnya di ekosistem ekonomi digital itu kan ada banyak orang yang terlibat dan cawe-cawe dan harus berkontribusi ya. Tapi selama ini kan selalu industri berjalan sendiri, pemerintah regulasinya kemana, akademisi juga sibuk penelitian yang kadang-kadang juga nggak nyambung gitu ya, industri butuhnya apa. Nah itu berusaha untuk menjembatani itu. Boleh saya bilang bahkan keriuhan tentang LMKN, royalti dan sebagainya itu salah satu hal yang akhirnya timbul karena musik sekarang ini bisa diakses di mana-mana dan Jelas. diputar ya? Betul banget, itu lagi aku mau tulis ke media. Oh, Jadi gitu. teknologinya kayak gimana, kenapa ini keributan, aku udah tahu, udah kebayang gitu dari beberapa tahun yang lalu, transparansinya tidak jalan, ininya kayak gimana. Tapi tadi selalu nggak nyambung gitu. Nah, iya. Apanya nggak nyambung? Ya, antara regulator, karena aku kemarin baru diundang juga sama orang Kemenekraf. Oh. Jadi ini loh, ke depan tuh industri kreatifnya bakal begini, kamu harus ngapain? Kamu harus, kalau nggak kamu kehilangan pajak, kamu nggak tahu monitornya, para industri kreatifnya juga nggak ada perlindungan. Telat. Teknologinya terlalu maju. Terlalu Iya, maju. terlalu cepat. Gitu. Terus Itu ininya nggak siap. Regulasinya. Regulasinya Betul, nggak siap. makanya aku sebenarnya jadi broker aja, broker informasi, broker informasi intinya. Tapi kan sekarang bikin musik tuh bisa pakai AI kan, maksudnya Betul. kayak Nah itu bahkan juga. even liriknya, suaranya, lo mau suara kayak Exactly. gimana gitu Itu yang aku bilang ke mereka kemarin. Problemnya adalah kita harus mengantisipasi bagaimana pemerintah memberikan perlindungan satu. Ketika orang menggunakan AI, mana yang mau diakui sebagai karya individu, mana yang tidak. Seberapa persen terlibatnya manusianya, terus kemudian nanti royalti sistemnya seperti apa. Nah, apalagi ribut-ribut kayak film yang mau launching besok itu. Oh iya, yang itu. Dibilangin semuanya For all. pakai penjiplak. Nah, itu kan terus kemudian Iya. dituduh pemerintah terlibat. Nah, Iya. karena apa? Karena juga belum ada kejelasan. Nggak mungkin juga sekarang nggak pakai AI kan? Oke. Bikin Iya, produk. benar. Iya. Dan saya sengaja mengajak 2 orang ini karena melihat bahwa battle, Mas, peperangan Betul. itu terjadi di outside Iya. antara diri kita terhadap satu hal, terus kita harus komentar gimana ya tentang Iya, apakah betul. kita akan mendukung atau tidak, Tidak, betul. atau jangan-jangan kita salah satu orang yang melanggar ini secara tidak kita sadari seperti Betul, itu. betul. Nah, ada juga yang battle inside. Nah, ahli kebatinan kita ini
ahli kebatinan. Life coach yang ini KKN karena teman SMA sebenarnya dulu. Teman bolos di ruang OSIS. Aduh, bocorkan. Asli. Nah, kalau Astrid ini bicara tentang battle insight, bagaimana kita mencoba tetap waras, tetap sehat dalam kondisi segala sesuatu yang sekarang ini Cepet banget. overwhelmed. Yes, Benar-benar overwhelmed. kayak kalau orang itu tuh kebayang kita itu berterima kasih dengan sebuah rasa begah atau kekenyangan. Karena kalau enggak, kita akan Keep on consuming. Mm-mm. Tapi untuk teknologi dan juga information, sayangnya nggak ada rasa begah itu. Nah, maka kita harus memiliki sebuah, ya itu tadi ya, kill switch. Sehingga kita tahu kapan harus berhenti, kapan kita berbicara pada diri kita sendiri, dan menyeimbangkan ini semua. Oke. Nah, kebetulan dua orang ini sedang menulis sebuah buku yang judulnya adalah Error 404 Human Not Found. biasanya kan URL not found ya. Iya. Ini human not found. Itu dia itu yang ditunggu oleh Bu Astrid. Dan itu kan benar kan kalau human not found artinya ya kepunahan Iya. itu sekarang sudah punah secara eksistensi. Nanti bisa jadi akan Punah punah beneran. secara beneran. Karena ini biar nggak clickbait ya. Jadi kebayang kalau sekarang aja ada orang yang merasa lebih nyaman curhat sama AI. Bukan ada lagi. Banyak banget. Merasa Fenomenanya udah kayak gitu. merasa yang pernikahan sekian lama lebih seneng kalau ngobrolnya bukan sama suaminya, tapi Betul. sama AI. Dan kalau ini terjadi lebih awal ke anak-anak yang belum menikah, terus mereka ternyata lebih pilih menikah dengan AI. Nah, Pak AI bisa menghasilkan anak dengan mereka ini. Tadi yang artinya kalau seandainya, ya kadang orang kan ada pilihan ya. Dan kita nggak bisa menghalangi dengan inklusivitas yang sekarang ini ada. Bahkan kayak kemarin Daniel Mananta cerita di salah satu sekolah yang dia masuki, ada satu disediakan toilet Oh iya, laki-laki benar. perempuan sama non-binary itu. Non-binary. Ya kita nggak bisa menghadang ini semua. Iya. Ini semua pasti akan terjadi. Tapi kan tetap akhirnya bahwa eksistensi manusianya harus diteruskan dan AI ini jangan-jangan kayak film Terminator, Mas. Yang akhirnya mencoba untuk menihilkan manusia. Manusia. Bahkan lebih jauh film trilogi The Matrix yang mencoba untuk menghancurkan karena dianggap kita ini merusak lingkungan. Iya. Nah, Gila. sekarang pun dalam ketakutan saya bingung kita harus memulai obrolan ini dari mana. Banyak banget ya. Memulainya dari sebenarnya itu semua ketakutan itu pertanyaan yang sama yang banyak ditanyakan orang. Dan saya pernah baca buku beberapa, ada buku yang menarik itu soal AI governance atau bagaimana mengelola AI yang aman gitu ya. Yang nulis orang Singapura. Itu memang dalam salah satu skenario yang mungkin terjadi. Kita ngomongin skenario itu ada potensi tergantung kita sekarang menyikapi seperti apa ya. Oke. Terminator efek itu sangat mungkin gitu. Kalau kita tidak menyadari dari sekarang. Gitu. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, berarti AI itu versi idealnya yang kita mau. Semuanya pasti maunya ke sana kan. Iya. AI itu membuat kita hidupnya lebih bebas. Kita mengerjakan sesuai dengan passion. Kalau kolaborator saya, asisten dosen saya di kampus itu mau bikin namanya passion economy. Jadi kita menghasilkan uang dari passionnya kita. AI memungkinkan itu. Jadi nanti agent AI, kemarin aku ngobrol sama Asit, ini loh masa depan. Jadi agent AI kita yang bekerja, nanti ketemu sama agent lain, kita sibuk liburan, sibuk apa, tapi otak kita di situ soalnya. Sebentar Mas, pelan-pelan dulu. Karena saya aja baru 2 minggu ini mengerti istilah AI agent. AI agent, iya. AI agent itu Ada. ternyata Ada. Nah, coba Ada. Mas, mohon Yes. dijelaskan agar semua yang menonton ini Oke. juga punya pemahaman seperti saya 2 minggu yang lalu, Betul. Mas. Jadi gini, apalagi sekarang itu nggak jauh-jauh lagi. ChatGPT yang baru, yang 5 yang banyak orang memprotes itu, sebenarnya udah AI agent. The whole Yes. ChatGPT 5 Itu adalah AI agent. Jadi Artinya apa? semua orang bisa Bisa. pakai dan Udah bisa pakai dan di bawahnya punya sudah ada. AI Jadi agent. paling gampang gini. Generasi mager itu, ini berita baiknya generasi mager. generasi mager kita, nanti AI-nya akan mikirin kamu makan siang apa, dia milihin,
dia yang pesenin. Kita tinggal langsung makan lep, kalau perlu nanti kayaknya tinggal di depan mata kita. Saya mau mengambil kelasnya ilmu kebatinan. Maksudnya di depan mata artinya bisa dia yang misalnya kalau sekarang Dia kan pesanin. gampang order online gitu kan. Dia yang Dia ordering memutuskan, gitu dia ya. yang orderin, dia langsung menghubungkan, kita nggak perlu klik lagi, dia udah tahu pola kita kayak gimana. Kita mau pesan salon, dia nanti milihin, oke ini salonnya yang ada, kamu misalnya besok kan, jam 1 sampai jam 3 siang, oke ini yang ada sih ini, mau aku pesenin, dia yang pesenin. Nanti AI di sana yang akan pesen ketemu di sini. Ini kalau tayangan video ini adanya, nggak usah jauh-jauh deh, 3 tahun yang lalu. Orang mungkin akan berhenti di, alah apaan sih orang ini. Iya. Pasti akan di stop. Iya, benar. Tapi kalau sekarang saya yakin kalian pasti akan sambil trembling, sambil Gila. bergetar. Ini temen-temenku yang para IT, aku pernah punya temenku agensi ya. Itu dia cerita sebelum ada AI agentnya ChatGPT, anak IT-nya mereka udah begitu. Pesen Gojek itu, iya kita udah kok, kamu ketawa-ketawa gitu. Pesen makanan itu pakai sistemnya mereka sendiri. Jadi AI agent sebentar Mas, kalau yang saya pahami ya, buat kalian semua yang mungkin bertanya-tanya. Jadi AI ini bisa kita suruh mempelajari set of skill yang memang kita suruh. Jadi kalau prompt itu kan menyuruh membuatkan sebuah bentukan ya, apakah itu karya ataukah itu sebuah pemikiran atau apapun. Nah, tapi kalau agent ini adalah kumpulan dari perintah itu yang dipelajari dari kebiasaan kita. Betul ya Mas ya? Iya. Dan dia bisa ambil keputusan sendiri. Nah, itu tadi. AI agent artinya dia itu nggak nunggu kita Memberikan. Iya. klik enter, Enggak. tapi mereka akan sebagai seorang servant, pelayan, Iya, sebagai iya. seorang, bahkan bukan pelayan, bisa jadi sebagai PA seorang sebenarnya. pacar, Iya. bisa sebagai seorang suami atau betul. istri, bahkan bisa jadi ibu atau ayah kita. Betul. Dia tadi pokoknya dia bisa mengambil keputusan on behalf us. Saya dulu 2017 tuh pernah udah ada ya, waktu itu ada Asia Pacific Media Forum. Udah bercerita, dia bilangin, nanti itu iklan-iklan tuh akan ngomong sama mesin yang memutuskan si individu. Aku masih nggak kebayang gimana bentukannya. Tahun sekarang saya baru kebayang gitu. Gimana Mas? Ya kan tadi misalnya tadi yang dibujuk bukan aku lagi kan? Yang dibujuk si Si AI-nya, AI-nya kan agentnya. makanan yang mau dibeli aku kan yang ngambil keputusan Decision AI-nya. maker-nya. Karena dia Iya. udah tahu apa yang kita sukain Iya, dan kan. aku cuma Dia bisa udah bilang aja, record, pokoknya udah aku punya makan siang yang datanya. anget-anget. Dia akan milih mau sotonya mana. Dia udah tahu si Tuhu nih harganya nggak boleh lebih dari 30.000, dia teriak gitu. Ya kan? Berarti kan mesin, aku kalau mau jualan sesuatu, aku harus bego sama si mesin ini. Jadi digital marketing pun itu Oh, akan berubah a whole total. different game. The whole different game. Makanya teman-teman di digital marketing juga pada rambling, kan aku juga ngajarin digital marketing kan. Itu riset aku kemarin untuk di conference-nya Petra. Maaf ya, aku jadi kan semuanya yang mulai jadi dosen, jadi ini. Jadi pasti bingung ya. Jadi begitu, aku ngomongin soal perubahan media, landscape-nya kayak gimana, dan kemudian nanti marketing kayak apa. Saya ingin menyapa Wow. teman saya ini, ada Koko Cici, siapa Denny Santoso, Iya, iya. sama Koko Cici Kristinali. Kristinali. Pasti mereka juga sangat-sangat benar-benar melihat ini juga pasti satu hal yang akan mereka harus belajar lagi ya. Betul, itu makanya disebutnya sebagai GEO, Generative AI, apa namanya tuh? Search Optimization, GSO kalau nggak salah. Udah beda. Udah beda lagi, karena nanti berubah dan terus nanti ini kan berarti kan dia akan, kita nggak akan terpapar Bukan sama iklan. SEO lagi Udah ya nggak sekarang. ada SEO lagi. Nanti Terus ya. banner-banner juga kan nanti, ya dia harus cerita sama AI agentnya kita kan. Bayangin semua orang punya PA. Jadi hal-hal yang PA-nya bentuknya si mesin itu, si AI Jadi dia itu. bisa kasih nama misalnya. Nah kepintarannya beda-beda. Tapi itu udah terjadi loh. Jadi editornya Tuh, kan? kita itu punya anak. Terus anaknya umur berapa ya? Lupa deh. Mm-mm. SD kelas 5 kalau nggak salah. Bikin, Dia pakai ChatGPT dan ChatGPT-nya dikasih nama. Terus nanti dia akan ngobrol. Terus dia nanti akan ngobrol sama si ChatGPT itu. Jadi sudah dipersonalize, Iya. dehumanize. Dihumanize. Gila nggak? Itu anak SD loh. Padahal kalau boleh kita bilang ya, 15-20 tahun yang lalu, mungkin bahkan nggak sejauh itu. Kita itu mungkin nggak sadar bahwa kalau dulu tuh iklan, itu adanya di ruang tamu kita. Iya Di benar. TV, yang Iya kalau benar. nggak kita nyalain, Enggak. dia nggak akan bisa dengan Reach to lancang us. memasuki Iya benar. Ininya kehidupan kita. kita. Sekarang mereka ada di handphone, mengikuti kita ke kamar mandi, Betul. mengikuti kita ke kemanapun. kemanapun. Bahkan di momen-momen yang ya, anak harusnya sekolah atau kita harusnya dalam sebuah conference Mas seperti Iya, itu kan ya ini aja kita belum cukup bijaksana
Mengelola, gunakannya. betul. Apalagi ini sesuatu yang bisa talking to us gitu loh. Dan jangan salah, talking to us-nya Barbie itu nanti akan dia udah mau di dalamnya dimasukin ChatGPT. Maksudnya Jadi bisa gimana? ngobrol. Si boneka Barbie Iya, itu dia kan bisa ngobrol. Dan itu tuh kalau aku pernah ngobrolnya berarti smart dong. Maksudnya Iya, ngobrolnya smart, iya bisa dong. merespon. Iya, dia bisa Kalau merespon. dulu kan cuman dicopot Iya. empengnya terus dia Benar, nangis. dia nangis. Kalau nggak pencet apa gitu. Copot empeng juga bukan generasi kamu itu bongkar pasang tau nggak? Hah? Ngerti nggak? Yang kertas itu. Ya, ngerti nggak? Jangan pura-pura muda. Kamu dulu mainnya bongkar pasang, yang digunting-gunting. Pakai kertas di situ terus diganti-ganti bajunya Iya, gitu. makanya kalau kelahiran 65 jangan ngaku-ngaku. Nah, masalahnya kayak begitu. Tadi bukan hanya ini, dia kan merekam conversation kita, ketakutan kita apa, impian kita apa. Nah, itu nanti fungsinya untuk apa? Tadi balik lagi pada are we still human atau kita dimanipulasi oleh mesin untuk menuju ke situ gitu. Karena dia tahu semuanya dong. Bahkan kita mungkin nggak tahu. Pacar kita, orang tua kita bahkan nggak tahu Iya, ketakutan iya, kita lebih iya. dalam. Iya, iya. Ini sebenarnya apa namanya lucu banget karena ini tuh kayak awalnya aku sama Mas Tuhun nulis buku ini itu gara-gara kita gue sebenarnya lihat postingannya satu influencer gitu ya. Terus dia bercerita lah di situ, dia bilang bahwa gimana sih nih netizen marah-marah ketika ada satu influencer yang postingannya tuh sedih-sedih terus gitu. Oke. Nah, padahal sebenarnya sebenarnya awalnya dia nggak kayak gitu. Awalnya si influencer Awalnya si sedih-sedih influencer ini. sedih-sedih ini dia nggak kayak gitu. Oke, ini influencer A, Influencer komentaran A. influencer B yang kontennya sedih-sedih. Yes. Padahal influencer B ini awalnya dia Nggak sedih-sedih kontennya gitu. sedih-sedih, Terus ketika sekali dia masukin konten sedih itu, laku banget. Likes-nya banyak, FYP lah apa gitu. Terus akhirnya dia tahu bahwa oh yang seperti ini yang disukai. Itu kita ganti konten kita sedih-sedih. Nangis-nangis kayaknya lebih laku. Nangis-nangis apa gitu. Kebencian juga lebih laku. Oh iya. Oh iya. Nah terus akhirnya tapi begitu dia switch jadinya dia mungkin ngeganti apa ya karakter di sosial medianya itu jadi ceritanya tentang sedih-sedih apalah gitu. Terus netizennya komplain, kok sedih-sedih mulu sih, kayak nggak bahagia, diomelin lah apa gitu. Padahal Influencer A si influencer yang ikut-ikut sama yang B. enggak Oh influencer yang B ini. B ini berarti diomelin sama influencer A dan sama followersnya. si followersnya. Enggak, influencer A enggak ngomelin. Jadi influencer B diomelin sama followersnya karena kontennya jadi sedih-sedih terus. Nah, influencer A jadinya ngomel ke netizen, padahal dia jadi kayak gitu awalnya kan karena likes-nya netizen yang banyak. Jadi budak algoritma ujungnya. Exactly. Jadi kita bilang, wah gila ya ternyata orang segitu willing to mengubah narasi cerita hidupnya, tapi which is gini, kalau yang yang aku percayai bahwa sebenarnya ketika kita melakukan seperti itu di satu hal, bisa jadi itu akan terdampak ke hal yang lainnya gitu. Kayak bukan bisa aja pasti. Iya, sistemik Iya kan? ya, sistemik. Kayak kalau misalnya lo cerita yang sedih-sedih terus, ya bukan nggak mungkin, memang akhirnya akan ada peristiwa, ada hal-hal apapun yang sudut pandangnya jadinya rasanya ini kita sial, kita adalah korban, bla bla bla, dan itu akan kayak apa ya, kayak bola salju gitu loh. Iya. Nah, kan itu ya buat gue ngeri ya, maksudnya you create your life based on algoritma gitu. Dan itu orang gila. ini bisa akan sakit secara fisikal. Banget. Oh iya benar That's- juga ya. Dari mindset, dari apa? Iya, gitu. iya, iya. Kalau dari aku itu Oke, concern. sebenarnya ini kan terjadi juga di zaman lalu, ya kan? Saat dulu kita merasa sedih, terus kita buka kaset Dewa 19. Oh, Terus kita pilih lagu yang tepat, kita puter sambil kita baca liriknya. iya. Oh my god. Oh my god. We did it to ourselves sebenarnya. Exactly. Dan orang-orang ini pun melakukan yang sama, tapi masalahnya adalah saat kasetnya itu selesai, kita malas muter ulang. Yes, Iya, udah. iya, Terus iya. udah selesai ceritanya. Iya, kita nggak mendapatkan di tempat lain karena saat keluar ya sudah Yes. pemutar kaset ya itu ada di rumah. Iya. Sampai lupa. Tape-nya itu ada di rumah. Iya. Gitu. Nah, tapi kalau ini Aduh, gue langsung membayangkan bentuknya aja lupa. Iya, aku masih ingat dong bentuknya. kalau sekarang ini mengikuti kemanapun kita pergi dan tiap kali kebuka
cerita tentang apapun memvalidasi Ya. apa yang kita ingin dan most of times orang itu ingatnya kan pas sedih-sedih. Yang happy Iya, jarang ingat. diingat gitu loh. Nah ini yang terus kemudian ditambah lagi Ya. dengan saat kita melihat orang lain yang usianya sama atau di bawah kita, loh kok pergi ke Jepang, ke Korea Selatan, naik bisnis kelas dan sebagainya. Kok rasanya hidup gue seperti ini gitu. Benar. Itu karena jadi kalau kita set our energy itu di kesedihan, dirasa kurang, itu mikirnya akan jadi kayak gitu. Dan bisa jadi mikirnya kayak, oh kok gue nggak bisa kayak mereka ya. Mereka udah ke Korea, ke Jepang, naik bisnis kelas. Iya, iya. Tapi if we set ourselves in the other way around gitu ya, di sisi yang berbeda, yang optimistik, yang positif, bisa jadi malah oke, gue 2 tahun lagi gue mau tuh kayak si itu, pergi jalan-jalan ke Jepang, pergi ke Korea, bisa jadi motivasi. Ya, not that easy ternyata. No. Not that easy. Iya. Bener. Tapi maksud gue bayangin kalau misalnya si gadget ini ngikutin kita kemana-mana, terus kita ngomongin tentang something sad, something ini, dan itu kan akan repeat terus, keluarnya akan lebih susah. Tapi mungkin nggak sih Mas, kalau AI agent ini bisa kita kasih protokol untuk, ya sudah, mulai sekarang aku maunya denger atau lihat konten yang set, tapi setnya tuh kalau 1-10, 3 aja lah. Jadi Sad tolong kan? sedih. Oh, sedih. Kesedihannya cuman di 3 Batas aja. normal ya. Dikasih protokol seperti itu. Secukupnya. Kayak lagunya Bisa. Hindia. Bisa, kan? Ya bisa lah. Kan itu kita yang atur. Gue kayak punya gue ya. AI gue itu gue bilangin, lu nggak boleh peres sama gue. Lu nggak boleh people pleaser. Karena gue pengen 2 sisi. Oh gitu. Iya. Karena biar karena gue tahu AI itu diciptakan untuk people pleaser. Jadi gue punya banyak Iya, blind bener. spot. Gue nggak mau, gue bilangin, lo kalau sama gue, lo harus kasih. Kalau gue mau diskusin ini, lo kasih pros and cons. Jadi gue bisa memilih. Jadi kita harus jadi kontrolernya. Iya. Tapi seberapa banyak orang Nah, yang itu. bisa Mempunyai kompetensi mempunyai itu. kompetensi untuk kontrol diri dan mengontrol ini. Ini kayak bahasan kita yang kemarin nih. Iya. Dan juga Tentang untuk kontrol dan benefitnya adalah karena kita sudah berumur ya, kita sudah melewati sesi-sesi yang sebelumnya. Kalau yang masih muda, berumur. Mohon maaf, karena kalau yang masih muda-muda kan mereka nggak kebayang. Mereka hidup dari situ, mereka tidak tahu ada pilihan-pilihan itu gitu. Nah, Kita skill hidup itu yang di dunia di mana belum ada AI. betul. Jadi Kita how akan to transisi. switch, Iya, how to switch dan gimana ini tuh punya kelebihan di mana, kekurangan di mana. Gitu. Tetapi gimana caranya kita ngobrol sama ini generasi berikutnya yang akan, ya kita apapun itu dalam waktu 30 tahun, 40 tahun dari sekarang, kalau kita diberikan kesempatan hidup dan sehat, sesehat apapun kita, tubuh kita ini jadi kayak akan anak kecil lagi yang butuh untuk di feeding sama generasi berikutnya, disediakan tempat yang akan juga ramah untuk kita semua yang sudah mulai osteoporosis. Iya. Nanti semuanya AI tapi bukan manusia pasti. Robot, robot. Bisa jadi nanti robot yang makanya tadi itu tinggal bagaimana kita meliterasi generasi yang baru dan juga AI-nya dibentuk untuk seperti apa. Maka itu tadi saya bilang kan, tadi off cam kita kan bicara, kenapa orang banyak banget bukan hanya di Indonesia yang bilang nggak nyaman dengan AI yang versi 5. Iya, ChatGPT versi 5. Karena semuanya sekarang ChatGPT versi 5. Orang nggak nyadar gitu kan, berubah semuanya. Berubah tuh. Mereka jadi mereka merasa berubahnya, mereka sadarnya adalah kok ini sekarang jadi kayak berjarak. Kayak kemarin tuh yang protes tuh kan dibilang, kok kamu jadi melupain aku sih? Aku juga ngerasa bukan kontennya berubah jadi nggak bagus. Dia lebih rasional, tapi jadi less emosional. Maksudnya gimana kok dia bilang ngelupain gitu, maksudnya Kayak jadi personalize-nya dikurangi. di personal dikurangin. Jadi gaya bahasanya kayak punya gue tuh dipakai ya. Dia gayanya tuh jadi lebih kayak dingin gitu. Jadi kayak coach gue, bukan jadi kayak temen gue. Oke. Jadi sebelumnya kan bahasanya udah kayak bahasa gue gitu ya. Nah ini gue curiga memang mereka bikin begitu biar ada distance. Mak lu lah dulu, itu menghalangi lu, teleponan sama pacar lu, perlu gua sebut nggak pas SMA. Nah, biar nggak keseringan pacaran gitu. Intinya itu. Iya, benar. Biar nggak terlalu nyandu. Tapi ternyata backlash sampai di global, makanya dibalikin lagi versi lama. Oh gitu. Balikin. Jadi balikin lagi. Ada versi lama boleh dipilih. Bisa dipilih. Kalau teman gue bilang katanya, oh ini enggak, ini berarti ini emang sebenarnya kita blind spot, kita bias karena ini menjadi sangat dingin. People pleaser-nya jadi kurangin. Jadi ibaratnya jadi dosisnya sebelumnya 10, sekarang cuma jadi 3.
Jadi memang sebenarnya dari awal kita itu harusnya memberikan sebuah posisi ini tuh mau kita jadikan apa? Betul. Apakah orang yang ada di atas kita untuk menasehati, Iya. atau our peer yang akan Iya. bisa ngobrol? Iya, Ya iya, kalau iya. orang Mm-mm. mereka bilang banmal itu ngobrol casual Iya, sama iya, kita, iya, lu gue iya. lu gue, Betul. atau dia itu kita jadikan subordinat kita yang kita suruh-suruh ngerjain Betul. apapun, Betul. sehingga otoritas itu tetap ada di kita, Mas. Itu Benar. nggak dipikirkan ya untuk 3 pilihan itu at least. Itu kayaknya nanti pasti bisa dipikirkan. Tapi kan juga mereka juga harus mikirin mereka ngejagain bagaimana dia nggak disemprit sama regulator kan. Karena kan pasti regulator nanti kan berteriak juga, dan dia kan sebenarnya saya tahu. Kenapa dia disemprit sama regulator? Ya karena kalau kayak begitu, nah regulator melihatin bahwa ini nanti berbahaya buat society, ongkos sosial. Oh iya. Iya kan kalau yang gede gitu kan mikir, dan Alpha itu sangat idealis. Aku pernah baca. Dia tuh soalnya orangnya sebenarnya idealis banget. AI ini harusnya tuh jangan sampai jadi Terminator. Iya. Dia pengennya begitu Iya, gitu. Anyway, Sam Altman lagi mau dibuatkan filmnya, diperankan oleh Andrew Garfield. Oh iya. Dia akan keluar mungkin sometimes di 2026 atau 2027. Tapi ini kan sama seperti saat kemarin tiba-tiba ada sebuah berita yang circulated itu dengan fotonya si Mutia Hafidz ya. Iya. Fitur video call atau voice call di WhatsApp akan ditiadakan karena dianggap ya itu nggak kompetisi sehat dengan ya telco yang sekarang ada, yang harusnya kita pakai video call-nya bayar. Gitu loh, seperti itu. Bahkan kemarin lebih jauh lagi itu nggak cuma itu yang Starlink nggak boleh dibawa di dalam mobil terus keliling-keliling, karena kalau gitu kita akan punya sat phone yang very very cheap yang akan bisa kita pakai di mana-mana. Dan itu kan artinya kan regulatornya telat. Teknologinya udah nyampe ke situ dan sangat murah. Dan terus akhirnya orang-orang yang sudah bangun jaringan nggak kepake. Yang padahal mereka udah untung banget loh ya kalau menurutku. Iya. Ya kebijakan itu kan berdasarkan yang punya uang. Iya, tapi Netflix pun itu juga seperti itu. Iya. Kalau kita berani dan mau untuk mengukur, sebenarnya ya ini kan selain mendisrupt industri DVD, cakram ya, ini juga pasti mendisrupt bioskop. Ya kan sekarang puluhan ribu film bukan at your living room tapi at your hands. Gitu loh. Nah jadi AI ini bisa jadi nanti nggak harus orang pakai handphone yang harganya puluhan juta gitu atau berapapun, ini bahkan bisa ada di smartwatch kita atau apa. Oh memang dia kan terkonek kemana-mana. Makanya si OpenAI itu jangan sedih, tahun depan dia mau ngeluarin handphonenya sendiri. Wow. Dan tadi kalau ngomongin Netflix kan juga udah mulai khawatir Amazon itu sudah invest yang platform kayak Netflix, tapi semua kontennya dibuat pakai AI. Ini pernah diobrolin. Jadi kebayang nggak, misalkan lu demennya itu Tom Cruise, tapi pemeran ceweknya nggak mau Ana de Armas, ya kan? Maunya misalkan sama Taylor Swift. Dan itu kan nggak mungkin ada kan Tom Cruise sama Taylor Swift. Tapi di sebuah film action romantik yang ada horornya, dan itu lama filmnya sekian, nanti pemeran ini, lu klik, itu dalam 10 menit, lu jadi. Dan film ini, ya udah, kalau kecuali lu membuat untung dengan menjual film ini, baru permasalahannya kan. Tapi kalau ini untuk lu sendiri, sobat. Dan itu yang lebih parah lagi, itu nanti semuanya filmnya benar-benar nggak ada syuting kan, pakai AI. Dan itu makanya Netflix. Nah ini kan sebenarnya nanti makanya tadi balik lagi gimana semua orang harus punya value added, itu yang menurutku nanti sebagai individu tuh mereka bingung. What is my value added as individual? It's not value added. What is my value added? Iya. As a human. Maksudnya value added di sini personal branding kita. Iya, karena value added kan menghasilkan ini resource. Iya. Kalau value doang kan nggak bisa buat beli nasi padang kan. Iya. Bener gak? Bener. Jadi apa yang net value ya, net value. Apa yang differentiate us ya? Iya, sehingga orang mau memberikan resource-nya ke kita kan. Ini menghela nafas. Iya, kalau dulu kan kita umur jelita nih, jelang 50 tahun ya. Bener, kayak yang kemarin kita omongin, misalnya beberapa orang yang tiba-tiba di pensiun dini atau dipecat di umur 40-an tuh. So just because segalanya bisa digantikan dengan sama AI. Gila. Itu kan, dan itu akan terjadi di semua industri. Benar. Dan kemarin aku baru baca tuh ya, yang aku diskusikan juga. Ada yang bilang menarik banget sih, mantan orang eksekutifnya Google
yang dia adalah mengembangkan AI-nya Google. Dia cerita, dia bilang nanti masa depan tuh hanya akan 2 tipe, peasants and elite. Peasant itu artinya adalah ya kaum buruh yang sekarang, atau lu elite sekalian. Kenapa? Yang tengah-tengah ini hilang semua. Berarti sebenarnya sistem pengkastaan, terus kayak di film Convergence, Divergence itu memang nyata ya. Bisa nyata. Nah, kelas menengah ini kan ingat nggak? Kelas menengah ini kan muncul Meskipun ketika sekarang nggak ada namanya ya. Iya, Ternyata iya, tapi iya. memang Benar. tetap ada. kelas menengah kasta. ini muncul kan karena era industri kan. Sebelumnya, profesional. iya sebelumnya cuma atas Sebelumnya sama iya, bawah. iya, ya. sebelumnya cuma atas Enggak, sama bawah. kaum atas dan kebanyakan. Iya, Iya, iya. makanya iya, disebutnya iya. peasant. Kalau di sana disebutnya dulu zaman kalau Elit, kaum elit. iya di UK dan segala macam kalau lo kamse upai, Iya, iya. peasant disebutnya kan. Kudet dan sebagainya. Kuda. Peasants gitu. Iya, iya. Peasants gitu. Iya. Jadi elit-elit Oke, gitu. untuk kalian yang nggak ngerti, dahulu sebelum revolusi industri, orang itu tidak akan memiliki pakaian yang banyak. Mereka mungkin That's akan true. memiliki pakaian cuman 5-6 helai, udah. Mereka akan pakai sepanjang hidup mereka. Mm-mm. Nah, yang bisa untuk men-tailor-made apapun yang mereka kenakan itu cuman kaum bangsawan dan Mm-mm. raja. Dan kalaupun mereka itu akhirnya bisa mendapatkan sesuatu, mereka nggak akan punya sebuah luxury untuk belajar membaca, menulis, karena nggak ada gunanya untuk mereka. Nah, nanti ini akan bisa saja terulang lagi gitu. Terulang kayak begitu. Dan itu mengerikannya kan adalah, ingat kan waktu revolusi industri pertama, Oh iya. terjadi revolusinya berdarah Revolusinya, kan. Dan itu sebenarnya yang berdarah. ditakutkan semua orang ngomongin AI dari 10-15 tahun yang lalu. Hmm. Kenapa? Kan di tengah-tengah ini bisa hilang, benar-benar hilang Iya, kan. Kalau iya. kita nggak kelola, ya. Karena aku udah mikir begini, ada AI agent. Kayak aku, insya Allah sih nggak terlalu kaget. Karena udah bilang sama Asid dari tahun lalu, dan dia mungkin nggak kebayang gitu. Gue mau bikin AI agent, kenapa gue harus riset? Karena intelektual gue nanti gue pindahin ke sini. Orang akan bekerja di sini, gue tinggal naik kapal cruise, jalan-jalan, tidur-tidur, duit jalan terus. Yang mau konsultasi, yang mau ngobrol sama gue. Enggak, bener ini. Iya, emang begitu nantinya. Gue pikirin itu cuma satu, bahwa kalau dulu di film-film sci-fi, itu saat seseorang ini semakin tua, terus mati, gimana cara kecerdasannya ini tetap diambil. Iya. Sehingga dia ini akan mewakili zamannya untuk memikirkan, Iya. tapi dengan teknologi yang terkini. Iya. Kebayang nggak kalau Albert Einstein itu masih otak Masih ada. Masih bisa Iya, masih reserve bisa sampai sekarang di gitu. reserve. kerja gitu loh. Bener. Tapi nggak apa-apa, tubuh sama jiwanya mati. Royalty-nya masih jalan Tapi kan. udah mulai dilakukan sekarang. Udah Jadi mulai. ada satu, aku juga kemarin abis ngobrol sama ada orang itulah. Terus dia lagi mendokumentasikan satu tokoh, tapi yang didokumentasikan itu adalah keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakannya terhadap masalah ini. Jadi dia tuh seorang pemimpin lah, tokoh gitu. Nah, supaya pada saat nanti dia meninggal, dia tetap bisa dimintai pertanyaan kalau ada masalah kayak gini, ini kayak gimana. Iya, protokolnya dia. Dibikin. What if-nya itu yang penting gitu. Gitu. Jadi jangan itu sederhana gila gini deh. sih. Pakai Itu gue udah bikin di ChatGPT itu ada namanya fitur plus kan. Kita bisa bikin custom GPT. Gue udah mulai bikin karena di situ bedanya apa dengan jawaban yang bisa. Kita bisa masukkan data-data yang unik yang kita punya. bener. Untuk mentranslation itu. Mentranslate. Jadi kalau orang ngobrol sama GPT yang ini sama GPT yang biasa hasilnya berbeda. Karena Iya. kita Iya. punya data kayak punya lo, misal lo punya nih tentang segala macam knowledge lo, tacit knowledge itu dimasukin ke situ. Jadi orang mau bayar untuk ini. Oke, dan Tapi dangerous nggak sebenarnya? Enggak. Enggak ya? Karena itu bisa dijual. dengan tadi bilang knowledge apa, itu bukan berarti ChatGPT yang kita taruh terus kita ajarin kayak anak kecil kita, enggak kan, tapi kita cuma kasih tahu. Gue tertariknya sama kalau kayak kita baru pertama kali mempergunakan medsos, itu kan ditanya what is your preference, ya kan? Yes. Apa what are your ini apa, ya, itu kan kita tinggal masukin aja, Iya. terus kita pilah-pilah ini kayaknya enggak, ini Iya. Jadi gini, itu juga gampang banget. Jadi aku udah nyoba ya. Jadi masukin misalnya kita punya, lu punya banyak dokumentasi yang lu bikin. Itu file PDF dimasukin apa, jurnal, kayak apa gitu-gitu dimasukin. Ya udah folder masukin. Terus berikutnya, ini yang kalau jawabnya begini, misalnya gua ada 4 persona. Kalau dia adalah pengambil kebijakan, lu jawabnya cara jawabnya begini. Kalau lu bertemu sama masyarakat, itu bisa dibuat sama bisa kita ya. dibuat. Kita yang membuat. Jadi bukan personal branding, tapi AI personal branding. Iya, jadinya kan. bener. Dan mereka yang kita suruh gawe. Iya. Tadi kitanya Makanya kita jalan-jalan. Makanya aku udah mikirin. kita ingin Prancis, Bener. ya kan? Iya, exactly. Itu yang sebenarnya nanti elit itu akan begitu. Dan di sini ini, dan yang ke tengah-tengah ini bisa dua nih. Ini mau ikutan kapal Nabi Nuh, ikutan ke atas, Iya. atau dia tenggelam nih. Kapal Nabi Nuh. Loh, iya kan? Ini kan kapal kan? Iya benar. Tapi kan as in Pareto laws ya kan. 2080. 80-20 itu pasti akan terjadi. Always. Bener, pasti akan Always. 80-20. Dan kemudian prosesnya ini pasti akan berdarah yang aku takutin. Ya. Ya kan? Bener nggak?
Karena kan pasti akan gak terima. Ini aja udah berasa Gila gak sih? ya. Orang-orang udah takut, dikit-dikit marah. Asli deg-degan tau gak lo? Asli. Asli, gue tuh deg-degan dari beberapa tahun yang lalu. Cuma aku udah kebayang kan, karena belum kebayang. Aku selalu Iya. berpikir terlalu cepat gitu. Jadi aku diam-diam aja gitu, tapi sambil menyiapkan. Iya. Sambil menyiapkan Iya. kapal untuk berlabuh. Bahkan di ada satu conference yang di Dubai juga waktu itu aku ikut online-nya gitu ya. Ada satu coach perempuan yang dia udah mendokumentasikan rekaman coachingnya dia semua. Terus habis itu ada satu penontonnya gitu dipanggil ke panggung terus kayak di coaching gitu secara live. Terus setelah itu baru si coachnya keluar. Terus dia nanya, how do you feel kayak gitu-gitu kan. Ternyata sepanjang dia di coaching itu yang coaching adalah AI-nya dia. Bukan dianya. Jadi kita harus siap dengan itu. Jadi nantinya gini, berarti nilai tambah itu beda-beda. Jadi kalau misalnya nih gue misalnya masih CSR nanti sama UMKM. UMKM gue gratis nih pakai AI gue aja. Yang di level ini. Berikutnya nanti yang lebih mahal, AI-nya yang lebih isinya lebih kuat. Kalau mau ketemu gue, yang lebih mahal lagi. Kenapa? Karena ada interaksi langsung as human, gue bisa dengerin gitu. Ini kalau kalian datang dari masa depan, ini sudah diprediksikan dan ternyata nggak jauh. Nggak jauh. Diprediksikan 8 tahun sebelumnya. Iya itu nggak jauh, dia udah deket. Dan ini pas kita ChatGPT 5 bilang pakai AI agent, gila aku langsung lemes. Gue bisa memahami, tapi tadi Pareto yang lainnya gimana? Kedua, transisinya ini bakalan semulus apa gitu. Jadi saya tuh lahir di Jawa Timur Selatan, Mas, di Tulungagung. Dan kalau kalian nggak tahu Tulungagung itu termasuk daerah yang menyuplai banyak sekali buruh migran Indonesia atau kalau dulu disebutnya TKW. Itu banyak sekali. Ada satu kampung namanya kampung, nggak, semoga ini masih sama ya. Jadi ada daerah namanya Bandung, tapi bukan Bandung Jawa Barat ya. Bandung belok lagi ada campur darat seperti itu. Itu dulu sekali tahun 90-an itu tiba-tiba dari rumah-rumah yang sederhana banyak rumah yang terus kemudian tiba-tiba jadi keren, bagus, jadi gitu gedong, jadi pasang parabola zaman itu ya. Zaman itu. Belum ada internet dan sebagainya. Nah, tapi itu satu hal. Yang paling mengerikan adalah tingkat kecelakaan itu tinggi karena mendadak orang-orang yang tadinya ini mereka beli motor aja nggak sanggup. Setiap anggota keluarga punya motor, Social cost. mereka ngebut, Iya, sosial. terus akhirnya impact-nya. Social kebayang impact. ini motor. Kalau AI terus nanti kita pakai secara ngebut dan kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Betul. Dan ini kan lebih cepat ya, masif banget gitu ya. Ibaratnya kayak yang aku paling kuat ini nama AI itu kayak model dan inovasinya itu lebih cepat dibandingin fast fashion. Benar. Iya nggak? Oke, fast fashion kalau kalian nggak tahu itu apa, Zara, ya kan? Zara, Ya, apa ya, itu fast fashion. Fast fashion. Uniqlo gitu. Minggu Iya. lu datang ke Iya. tokonya Iya. ada baru aja. Ada baru Iya. lagi, Biasanya that's gue true. belum selesai Iya. memahami Iya. ini, terus Iya. tiba-tiba udah muncul yang baru Iya. lagi. Padahal gue yang tiap hari di teknologi gitu ya. Gue ngerti semua FOMO lebih gila lagi dong. nah makanya Wah gila. yang ya. di bawah gimana gitu. Orang-orang ini gimana, sementara impact-nya itu bukan hanya ke kita kan. Dampaknya ini kan langsung globally gitu. Kayak ChatGPT 5 kan seluruh dunia yang pakai dan kita selalu paling cepat pakai. Di negara-negara berkembang itu paling cepat. Indonesia salah satu paling Oh iya. paling banyak menggunakan. Kenapa? Karena ini jadi kayak menyedihkan sih. Karena kita selalu berharap bahwa AI bisa membangun kita untuk segera keluar dari kemiskinan. Padahal AI ini juga akan killing dengan cepat karena job yang biasa kita lakukan langsung digantikan sama AI. Termasuk tadi TKW, kebayang nggak? Kalau berikutnya nanti robot-robot itu sudah murah. Sementara robot-robot yang di Cina sudah bisa goyang-goyang, bisa jadi nurse. Ya sekarang nyapu sama ngepel aja udah ada robot yang Ya itu kan robot itu. yang Kalau bulat misalnya itu. sekarang tuh mereka sudah luas bisa ditanding tinju, bisa ikutan maraton bareng sama human. Kebayang almarhumah ibuku dulu kalau nasehatin, lek golek bojo sing iso masak, ya kan? Iya. Yang bisa Nggak valid Ya kan? lagi Iya, sekarang. Nggak valid lagi deh. Sekarang dengan kemampuannya dia untuk memilihkan makanan yang tepat, Iya. lihat aja itu sudah sesuatu yang mungkin Iya satu kan? kemampuan yang mutakhir tuh untuk wanita sekarang, Bener. gitu. Karena kan semuanya kan terkonek kemana-mana dengan AI-nya. Berarti kan si Hari ini human- gue makan ini, besok makan ini. Iya, dia kan Terus bisa dia udah membaca dari terekam tuh. pattern. Dan juga misalnya kayak nanti Sukanya apa? berikutnya gitu. misalnya sukanya masak. Nanti kulkasnya akan menghubungi langsung ke Segari. e-commerce. Iya, ke Segari. Kita kan. Dia udah tahu nih, oh ini udah mau habis, dia harus beli ini. Karena dia biasanya patternnya masaknya begini. Jadi kita nggak perlu mikir. Terus otak kita buat apa di situ? That's exactly. Iya, tapi ya itu tadi. What the use of our brain? Iya. Kita mungkin sekarang kita sudah punya kapasitas otak kita untuk bisa
meng-create protokol atau apapun yang sebenarnya itu nggak bisa saja jadi copy oleh generasi yang berikutnya. Nah, anak-anak yang lahir setelah kita ini, mereka ini akan men-train otak mereka seperti apa agar bisa sejajar Benar loh. dengan AI ini tadi, Mas. Nah, itu menariknya. Itu pertanyaan juga waktu saya di kelas kan waktu itu di kampus. Pak, terus nanti kita gimana? Tenang aja. Sama aja kayak waktu pertama kali muncul mobil dan kendaraan. Dulu orang-orang dulu nggak pernah mikirin ada namanya maraton. Orang nggak pernah mikir namanya padel, olahraga. Jadi itu jadi bisnis buat orang-orang. Jadi kita berpikir itu membayar dan sebagai laser. Bayang nggak? Berpikir itu membayar dan laser. sebagai Kayak lu laser. padel, lu harus lari. Ngapain lu lari kalau di generasi nenek kita? Diketawain. Karena tiap hari jalan udah 20 kilo. Bener sih. Nggak ada Bener kendaraan sih. kan zaman itu. Bener. Cuman pasti nanti akan ada satu generasi yang akan mengalami loss. Sama kayak kita generasi diabetes. Jadi memang tetap ada Karena kebanyakan Kebanyakan boba. makan boba, tapi lu nggak banyak gerak kan? Iya Karena bener. itu ke Alfamart naik motor. artinya apa ya kalau kita bilang itu apa of the fittest Survival of the Survival fittest. Survival Yes. itu tetap akan Akan ada terjalan. dan korban-korban itu memang harus ada. Iya. Ya, Cuman nanti berikutnya yang tetap aku akan pikirkan adalah sebenarnya yang bisa kita atur adalah gimana korbannya nggak banyak dan friksinya nggak Bener. besar. Karena kita sebenarnya udah belajar ya dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi kita dari tadi selalu menganalogikan kemunculan AI ini as attack emergence gitu kayak selama ini kita bilang tadi kan TKW itu jadi banyak karena somehow orang-orang di luar negeri itu butuh tenaga kerja murah dan traveling with airlines itu ternyata Murah sekarang. Oke. Teknologi ini menghasilkan ya generasi yang Kreatif. kita akhirnya bilang Z ini kreatif tapi mereka mager, betul ya? Nah, kita selalu mengalamatkan ini sebagai sebuah revolusi teknologi. What if, Mas? Kalau ternyata AI ini bukan just mere of technology transformation, tapi Mas sadar nggak? Disclaimer ya, saya tetap sholat, puasa, dan niat juga naik haji dan sebagainya. Agama ini kan bermunculan di abad yang hampir bersamaan, satu rentang itu tadi. Nah kalau ternyata ini sebenarnya adalah satu babak baru, yang mungkin kalau orang-orang dulu bilangnya renaissance ya, seperti itu, pencerahan tentang eksistensi manusia dan being yang lebih besar atau universe. Kalau ternyata itu nggak cuma ini, tapi ini adalah sebuah bentuk kesadaran yang baru yang ya artinya nanti pun zaman itu ada perang salib, orang yang percaya sama orang yang enggak, dianggap enggak. Nanti akan ada crusading enggak yang berhubungan dengan akhirnya ada orang-orang yang oke, ini terlalu berbahaya. Enggak deh pokoknya dari awal gue enggak dan gue menutup diri dari kalian semua seperti itu. Gimana, Mas? Itu kemarin sempat aku tulis juga ya. Jadi kemarin aku sempat baru kirim, baru naik tuh. Jadi tadi aku sebutnya sebagai the class of digital civilization. Kalau dulu kan Samuel Huntington itu setelah Perang Dingin dia bilangnya kan, oh kita akan lebih aman nih setelah bipolar. Enggak, ternyata ada class of civilization yang benar terjadi kan. Etnis, identitas. Nah ini juga class of digital civilization itu pertama orang yang percaya mau pakai AI dan konservatif. Terus orang-orang yang tereksploitasi sama orang yang mengeksploitasi. Karena masa gapnya kan selalu akan jadi jauh kan. Dan orang kan merasa tadi AI ini tadi dibilangnya AI ini merusak hidup gua. Ada yang bilang AI ini enggak kok, AI membantu kita. Mereka clash gitu. Nah itu makanya sebenarnya para pembuat AI juga tahu gimana caranya biar clash itu nggak sampai friksinya nggak terlalu besar. Tapi aku nggak tahu sekarang mereka masih kalau liatin narasi-narasi yang sekarang itu beda dengan 10 tahun yang lalu karena aku udah ngikutin dari lama ya. Sekarang tuh lebih sibuk gimana racing the AI. Aspek sosialnya tuh karena nggak dipikirin ya. Prioritas terakhir karena tadi semuanya gimana caranya mereka bisa untung dulu dari AI-nya ini yang aku khawatirin. Jadi aim-nya adalah ngambil keuntungan dari Iya karena selama ini kan masih boncos semua. mencanggihkan si Iya AI mencanggihkan AI-nya dulu. Kan itu sesuatu yang sudah pasti. Tapi Our prime needs itu kan memang yaitu Iya. money. Betul dan bukan itu mempertahankan hidup, tapi Mempertahankan dia harus hidup. pakai duit. dan ada greediness. Makanya kalau kata Yuval tuh kan dia bilang
Dan itu juga bukunya dia yang terakhir itu soal Nexus, Ah. bicara juga soal agama. Dia bilang agama di era AI nanti gimana? Karena apakah kita bisa menyerahkan kemudian orang spiritualismenya berdasarkan AI gitu? Kan mulai banyak nih pada nanyanya ke AI. Padahal AI ini kan juga punya value system yang dibangun dari mana gitu kan. Dan kalau ini dianggap sebagai kebenaran bisa gawat gitu. Dan AI-nya misalnya nih tadi juga Crusade itu tadi bisa dihasilkan juga karena satu, AI ini kan juga ada yang membentuk dan ada kepentingan. Kalau orangnya tidak punya benar. literasinya, terus kemudian percaya 100% sama AI itu, dan AI itu ternyata sudah di-poisoning atau diracunin datanya, kamu nggak bagus loh begini-begini, kamu bisa membunuh orang lain. Gimana caranya? How we can divine? Sementara orang begitu percaya dengan AI. Itu sebenarnya apa yang kamu lakukan, Mas? Ini adalah it's not bukan mencegah sesuatu karena ini inevitable, ini kan pasti akan terjadi. Betul. Dirimu itu hanya mempersedikit body counts-nya. Iya. Benar. Benar. Jadi membuat orang lebih tahu bahwa ini akan ada nih, misalnya kita bakal terjadi tubrukan nih. Iya. Gimana tubrukannya itu kita lebih siap. Kita udah pakai pelampung. Iya. Yang korbannya nggak banyak gitu. Tuburkannya pasti akan terjadi. Pasti Yes. terjadi. Dirimu Kalau ini sebagai, ya bukan mengartikan menyamakan ya. Kalau kayak Nabi Nuh itu berusaha menyelamatkan yang bisa diselamatkan. Iya, jadi cuma kasih tahu aja ini karena tadi ya tiap orang kan punya sense dan di capability beda-beda. Kok bisa ngeliatin nih, ini bakal kayak gimana? Nah, sebelum sampai terjadi begitu, harusnya kita sudah punya siap-siapnya kayak gimana. Sama kayak waktu COVID. Aku ingat banget. COVID baru 1 bulan, aku tuh udah baca Harvard Business Review bilang, oke, ini bakal 2 tahun. Oke, bakal 2 tahun, so I will be ready before 2 years. Maka 2 tahun itu saya happy-happy aja, di Bali, keliling, hotel murah, semua orang, teman-teman. Tapi temanku bilang, lah kan kamu udah bilangin dari awal. Be prepare, rubah lo mindset, semua model bisnis rubah. Nah itu kan nggak banyak, dan nggak banyak juga orang yang bisa terima. Dan makanya kalau dengan sekarang aku juga terima dengan santai aja gitu. Kalau dulu kan aku kayak marah-marah ya, apalagi kayak masa umur 20-an, 30-an kayak, oh ini orang-orang kenapa sih bego banget nggak mahamin. Tapi sekarang aku udah bisa memahami karena memang kapasitinya beda-beda. Cuman tadi Dan makanya usia juga kan makanya. usia benar. Tapi Usia ya- benar. tapi Kalau ya- itu nanti darting nanti. Iya, tapi kan artinya sekarang ini kita harus mengulurkan tangan ke Iya. kita saat muda dulu. Benar. Yang ini terjadi ke anak-anak sekarang ini. Generasi Ya, itu juga. Dengan Yang kemarahan di bawah mereka. kita. Benar. 20s, 30s. Iya, dan AI ini kan nggak akan bisa kita batasi bahwa oke, lu IQ segini boleh pakai AI, lu usia segini boleh Nggak pakai mungkin. AI, Nggak lu bisa. lulusan apa Baru ini boleh kan, pakai. Mas, ini kan kayak demokrasi ya. Betul. Satu one man one vote. Nah kalau nanti ternyata ini digunakan oleh ya tadi Kamsa Upai dan sebagainya ini Iya. Benar. Yang secara pendidikannya juga belum ready buat prompt nyampe apa sana, yang tapi akan menghasilkan apa? Benar, nah itu benar. tadi. Sementara mereka juga nggak pakai AI juga bukan pilihan kan. Mereka harus bisa pakai AI, tapi harus siapa yang akan melindungi dia. Gitu. Iya. Atau dia ada proteksi tertentu, entah itu dari sisi penghasilan, ataukah ada AI yang seperti apa yang mereka pakai, atau AI-nya sudah diatur algoritmanya buat mereka. Nah ini yang juga belum ada governance-nya. Makanya aku juga bicara sama government juga kayak gitu. Kamu jangan hanya mikirin bagaimana menginvest di AI-nya, tapi dampak sosial nanti gimana. Dan yang bisa mengurangi potensi resikonya itu ya di government, dari kebijakan. Kita kan cuma hanya bisa memotivasi ya. Jadi kan kalau Kita kan hanya bisa Nggak menulis bisa. buku dan memotivasi. Iya benar ya. Kita Kalau nggak bisa boleh- membuat kebijakan ya. boleh Wak. diilustrasikan kalau di tahun 1900 berapa? 12 atau 21? 21 ya, Titanic ya, atau 19 ya? Iya, 1921 ya itulah. Nah. 21 kayaknya. Kapalnya dibuat canggih, Iya. tapi mereka itu nggak kasih pelampung dan skoci yang Oh iya, memadai. itu nggak ada skoci yang memadai. Iya. Karena dia sangat Nggak sangat sesuai sama confidence jumlah kan. itunya. Dia confidence banget. Fast forward ke puluhan tahun kemudian yang hampir lewat 100 tahun sekarang ini, Mas, kalau naik pesawat terbang, Iya. coba pengalaman kita tuh apa? Gak ada juga. Gitu. Kalau itu kecelakaan, iya. Kalau ternyata kejadiannya 10 meter di atas permukaan tanah, mungkin masih UGD. Kalau di atas itu, ini sudah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Artinya memang teknologi ini memudahkan dan mempercepat apapun yang menjadi sifat dasar manusia. Saat mereka Betul. lapar, menginginkan cinta, menginginkan apapun, itu bisa dipercepat. Tapi ya, so you know, it will come with their prices gitu. Iya, Dan harga ada yang price ya. Price to yang pay-nya akan ada. sangat-sangat
sangat-sangat ya kalau kita nggak tahu dan nggak sadar, kita akan bisa celaka. Dan seringnya harga itu disembunyikan. Nah itu, kenapa disembunyikan? Karena aku bisa paham ya, karena aku masuk ke orang-orang yang menginovasi juga. Mereka selalu menyembunyikan karena mereka takut nanti orang nggak mau pakai. Jadi mereka pasti fokusnya gimana jualan. Dia nggak akan kasih tahu resikonya. Saya bisa paham dari kepentingannya dia gitu kan. Makanya harusnya yang di tengah-tengah itu adalah regulator. Dia butuh, oke, kamu boleh jualan, tapi saya kasih tahu ya resikonya. Saya harus jagain yang ini ya gitu. Regulatornya belum ada, ininya udah melesat terlalu Bener. jauh. Dan itu akan selalu terjadi. Akan selalu begitu. Dimanapun Begitu udah apa- ada kejadian baru heboh gitu. Baru heboh. Baru muncul. Baru muncul. Dan Pelan. juga kan kebayang ya tuh secepat ini, terus aku sendiri juga sama liatin regulator. Regulator tuh kan juga terbiasa ngomonginnya prosedur. Iya. Dia bicara tentang banyak, current. sistematisnya Iya, banyak. lebih ngomongin sistem dibanding flexibility. Yes. Pertanyaan. Kalau masalah AI ini kan masalah tadi ada yang curhat sama AI dan lain-lain kan untuk para Gen Z. Si AI ini kan maksudnya ada beberapa Gen Z yang memang menurut survei bahkan 47%-nya lebih percaya sama AI. Ada lembaga terkait. Nah, AI ini kalau dia sebagai teman curhat kan dia jelas lebih fast respon. Betul. Benar sekali. Yang Betul. Lalu yang 5 detik kedua ini langsung kan keluar. nggak perlu takut untuk kayak di-judge atau seperti apa. Nah pasti kan orang-orang akan mengalami mental isu yang lebih dahsyat. Karena apa? Karena harapan mereka bisa punya teman di dunia nyata sama seperti AI yang tidak menghakimi. Betul. Gimana cara Betul. mencegah itu? Loh, kenapa harus dicegah? Lah kan bagus kalau seperti itu. Enggak. Enggak dong. Maksudnya Maksudnya gimana caranya mendos itu? enggak, jadi gini. Pertanyaannya yang harus yang mau dicegah apanya? Enggak, maksudnya mencegah untuk si Gen Z ini Addicting. bukan editing. Jadi Curhat sama AI. Atau dia kan curhat sama berharap, AI karena AI ini berharap adalah- orang jadi kayak AI. Iya. Unexpected, itu apa namanya? Unrealistic expectation. Ya ke manusia. Manusia. Iya. Agak Jadi sulit. karena berat memang itu. Sebenarnya gini, satu adalah pencegahannya mungkin sangat sulit ya, karena udah punya pembandingnya, satu yang real human, yang dimana real human itu punya kekurangan, punya penilaian, punya cerita-ceritanya sendiri gitu. Ini satu lagi si mesin ini tuh yang tadi people pleaser. Jadi apapun yang diceritain akan divalidate gitu. Jadi ini memang apa ya? Pasti akan terjadi nih comparison kayak gini gitu. Cuman yang perlu diingat adalah bahwa ketika kita berhubungan dengan sesama manusia itu ada real interaction gitu. Which is dengan lamanya ngebales mungkin kalau tadi kan AI fast respon, kalau manusia kan enggak. Di situ ada kita belajar sabar, gitu. Di situ kita belajar untuk diem dulu, kalau nggak dibales, mikir sendiri dulu. Mungkin dari mikir sendiri ada satu jawaban gitu. Terus belajar menerima bahwa mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda gitu. Bahwa kita manusia tuh diciptain emang beda gitu. Nggak semuanya sama kayak kita ya. Kebayang dong kalau misalnya kalian datang ke sekolah gitu ya, si Gen Z ini datang ke sekolah, terus semua orang punya pendapat yang sama gitu. Semuanya kayak kayak gue atau semuanya kayak Denny, semuanya kayak Mas Tuhu. Nggak ada warna, nggak ada ceritanya, nggak ada pembelajarannya. Aku sebenarnya gitu. takut sama netizen karena Kenapa? kalau seandainya memotong pembicaraan narasumber, ini bisa berakibat cancel yang akan sangat berat. Tapi Tit, Apa? yang kamu bicarakan terakhir-terakhir ini nggak akan terjadi. Karena AI pun itu sudah berwarna. AI pun itu sudah akan memiliki sifat-sifat yang kayak, ya kamu dulu yang aku lihat ada Astrid, ada Desi. Ya, ini cewek-cewek yang wah itu keliling itu kalau dia lewat itu kayak wow gitu. Aduh. Ya, zaman dulu ya. Zaman dulu ya. Atau yang ini seseorang yang wah gitu ya. Nah, ini pun mereka akan bisa mempersonalisasi diri mereka begitu loh. Enggak, tapi maksudnya si AI ini, AI yang mereka tanyain terus, itu akan similar sama mereka. Lah kalau mereka ternyata mengetahui bahwa kamu mulai memandang mereka sama, mereka akan melakukan protokol untuk membuat berbeda. Bisa saja mereka Nggak akan tahu mulai juga, bisa gitu ya? mulai kayak cuek, mulai kayak dan mereka akan lebih the master of
You Manipulation. tahu kapan lu cuek, kapan harus dicuekin, kapan harus dikasih care and tender, kapan harus soft spoken, kapan harus hard. Yang kamu katakan barusan udah nggak ya Udah apa Udah nggak relevan. relevan karena mungkin bisa Iya, terjadi. ini kayak gitu. saking takutnya tuh Wow. banyak hal yang Gila ya. enggak itu, dan even caramu menyampaikan ini sebenarnya cocok untuk milenial, Gen Z dan Gen Alpha nanti. Bukan tante lagi, bude lama ngomongnya. Mereka butuh bener-bener yang, bahkan barusan tadi Mas, aku nih sampai kepikiran sesuatu yang sangat evil. Evil dalam artian, kita kadang-kadang kalau nonton sebuah cerita di mana evil ini diceritakan jahat, padahal most of their stories ini adalah mereka itu menjadi jahat karena mereka necessary. Contoh gini, orang sudah tergantung sama AI. Akhirnya ada satu orang yang saking takutnya manusia nanti akan digunakan oleh AI, dia akhirnya membujuk AI untuk melakukan satu kejahatan kemanusiaan yang besar, sehingga membuat orang tahu betapa bahayanya, dan akhirnya orang akan sadar dengan sendiri. Dan kalau tadi dirimu bilang ini inevitable, it's okay. 1.000, 10.000 orang dalam sebuah big catastrophic yang ditimbulkan oleh AI, yang akhirnya membuat sekian miliar orang ini menyadari, oh AI itu that dangerous. So kita harus melakukan sesuatu yang mungkin sebelum ini berkembang lebih jauh, apakah mungkin harus kita matikan? Dan bahkan dengan video ini kalau didengarkan oleh AI, Denny Darko ada ancaman pada bisa aja. Bisa gitu loh. jadi ya. Jadi depannya nanti bisa begitu. Itu sama aja kayak perdebatan jatuhnya bom di Hiroshima dan Nagasaki. Apakah Iya. itu good or bad gitu Iya. kan? Itu kan yang bilang kalau itu nggak dijatuhkan perangnya bisa makin panjang. Dan kita nggak akan hidup dengan seperti ini. Iya. sekarang. Gitu. Itu kan lebih panjang, lebih banyak yang iniin. Mendingan dikorbankan segitu. Tapi beberapa orang lain bilang juga, apakah mereka deserve untuk dikorbankan dengan kayak begitu? Ethics. Iya, ethics itu jadi perdebatan yang menurutku AI nanti bingung tuh ethicsnya gimana. Ethics versi Dia kalau siapa bingung kira-kira bisa crash nggak? Kalau kita kan bingung kan, bingung, overwhelm gitu. Kalau AI bingung Nah, dia nggak tahu kalau yang sekarang kan apa yang akan terjadi kalau AI yang bingung? terjadi dia bisa manipulasi, dan kalau ke depan dia bisa learning sendiri, dia bisa bikin ethicsnya versinya dia sendiri. Dan kalau menjawab pertanyaanmu, coba kalau dia bingung, terus crash, apa yang terjadi? Kalau cewek baru putus cinta atau apapun itu, kenapa mereka pergi ke salon terus potong rambut Oh iya. yang berbeda? Mereka akan melakukan sebuah radical Iya. action. Movement, action. Nah, impactnya apa di kita benar AI juga tuh. bukan itu. Kalau AI putus cinta, Gila apa ya. metong ente ya? By Dia the way, aja yang metong, kok gue jangan gue doang gitu. Nah, kalau urutan usia harusnya emang lu dulu sih. Gue dulu ya. Oke, pertanyaan tentang AI nih. Iya. Kalau untuk AI sendiri, ini kan sebenarnya perkembangan AI kesini kan semakin lama semakin canggih dan semakin cepat, karena seperti yang kita tahu AI ini basicnya adalah program yang memang dijalankan dengan pembelajaran. Maksudnya dia kan awal-awal diciptakan ini dimasukkan data dan belajar. Semakin banyak penggunanya akan semakin masif pengetahuannya gitu. Tapi akankah suatu hari kalau kita bilang pada akhirnya si AI ini dijadikan, kalau kita bilang khawatiran sekarang kan udah ada yang mencoba menjual big data dan lain-lain. Kita jadi kayak dipretelkan secara sedikit demi sedikit gini, karena kita harus ngasih tahu karakter kita seperti apa, menyampaikan apa, kan dia bisa collecting data. Menurut Mas, nggak usah ke depan, sekarang sudah begitu. Sekarang udah terjadi kok sebenarnya. Dan mereka itu kan bukan lagi machine learning, tadi yang disebut itu kan sebagai machine learning, mesin yang di feeding dengan data. Kalau sekarang dia bisa membaca, mengambil data. Ada yang disebut RAG itu, jadi dia ngambil dari internet, dari semuanya, crawling dari luar untuk ngembangin, dan dia bisa mengambil keputusan. Makanya tadi namanya agent. Dia bisa autonom decision making. Nah, ini tadi makanya kalau di AI ethics di corporate dan lain-lain itu harus ada namanya ahli AI ethics-nya untuk kemudian memonitor apakah keputusan yang diambil itu sudah sesuai yang kita mau atau belum. Karena kan keputusannya si AI ini. keputusan si AI. Karena nanti makin banyak AI itu mengambil keputusan sendiri langsung. Kayak sekarang contoh, nggak usah jauh-jauh, ini udah terjadi. OJK itu pakai, kita mau dapat kredit berapa, itu yang menentuin siapa AI. Oh, jadi data kredit analisnya bukan manusia AI. lagi karena sekarang. bisa disogok. Apalagi pinjol. Dan tapi masalahnya begini, kayak contohnya nih, kita nggak pernah sadar. Temanku cerita kemarin, dia bikin AI, dia bilang, ya mas, aku tugasnya adalah menentukan kamu alamatnya di mana, itu kan menentukan kamu resikonya seberapa. Adil nggak? Enggak, kita nggak pernah kasih tahu. Kalau kamu alamatnya Jakarta Selatan, daerah Lebak Bulus, oh berarti kamu kaya. Bunganya lebih kecil,
dapatnya bisa lebih gede. Kamu ditaruh di daerah Tambun yang ini dekat sama para pencuri-pencuri Iya, iya. misalnya. Oh berarti kamu beresiko lebih tinggi walaupun kamu punya duit banyak. Tapi by the way itu kan satu ini ya, apa namanya? Satu penilaian masyarakat sekarang ya. Bukan berarti Oh iya, nanti iya, bukan iya. yang takutnya kan ada sosial gotik ya kan Iya, orang iya, saya iya. di Jadi sana. tapi ini contoh ya, Iya, contoh. iya, Jadi iya. bagaimana ternyata begitu dan itu tadi kita nggak pernah tahu kan. Yang masalah adalah kita nggak pernah dibuka datanya dan itu kan juga pasti ada pengecualian. Apakah semua yang ditambun tadi apakah semuanya pasti tidak mampu? Ya tidak juga. So artinya harus ada human counsel yang Betul. mereka ini akan melakukan override protokol auditornya si Betul, AI. karena benar bahaya banget. Karena di Australia itu bahkan berapa tahun yang lalu tuh ketahuan digugat orang-orang yang pakai nama nama keluarga Itali itu harga tiket pesawatnya lebih mahal. mereka memasukkan Iya, karena Prom itu. Enggak masukin prom karena gini, AI kan cuma membaca data ya. Ketika dia membaca data bahwa orang-orang yang pakai nama keluarga Italian mampu membayar atau dia tidak sensitif terhadap harga, AI memutuskan sendiri, oke, berarti kalau untuk yang bernama ini diminta duitnya lebih banyak. iya, duitnya lebih banyak karena target dia adalah harus bisa profitability lebih tinggi. Artinya perusahaan AI itu berarti bisa collecting data juga. Oh, tentu. Oh ya itu jelas. Udah jelas. Tapi artinya berarti kita harus membuat sebuah hukum yang akan bisa nge-sue AI karena kan perusahaannya nggak nyuruh untuk collecting ke. Terus kalau disuruh AI siapa Nah, iya. yang Lah ini? ya makanya, tapi kan itu dia hanya menyuruh lakukan efisiensi dan apapun yang perlu dilakukan untuk Yes. taking profit Iya. dan ini masih within the law dan itu kan within the law Iya, kan. within the law. Makanya tadi. Nah, itu juga di perdebatan di orang hukum itu sekarang nanti, terutama makanya kalau kita bicara AI untuk mobil self-driving. Kebayang nggak? Kalau dia nabrak, siapa yang harus dihukum misalnya? Apakah insurance-nya Insuransinya. bisa Terus, diklaim atau betul. enggak? Terus kemudian apakah yang dihukum adalah si pemilik mobil, perusahaan mobilnya, pembuat software-nya. Nah, kayaknya nanti ke depan tetap nanti adalah human-nya. Karena itu harus bertanggung jawab kan. Company yang membuat ini, karena makanya harus ada human oversight. Karena kalau enggak ya, tadi yang sekarang itu kan kayak tadi tuh, kita sebenarnya nggak sadar gitu. Makanya aku tuh kadang-kadang kayak merasa kita ini jangan-jangan sudah termanipulasi, tapi kita nggak tahu. Kayak tadi misalnya, kita nggak butuh barang gitu. Misalnya kayak AI kita nggak nyadar kan, Google kan masukin semua tuh, YouTube masuk, dia tahu ini kayak gimana. Oh si Tuhu mah kalau dia nggak mau pakai jalur ini aja, pasti dia akan beli. Walaupun saya nggak butuh. Misalnya, karena AI dibilang parameternya Tuhu harus beli. Etis nggak? Ya enggak. Tapi apakah kemudian datanya bisa dibuka? Enggak. Pemerintah pun juga kayaknya nggak mungkin bisa ngebuka itu. Gitu. Karena data kita udah masuk semua. Thread gitu ya. Kita pakai Gmail, kita pakai YouTube. Itu kan dalam satu lingkaran Google. Nah masalahnya dengan adanya AI itu menjadi lebih lompatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena AI-nya bukan hanya bisa ngumpulin data, AI juga bisa memprediksi dan dia bekerja 24 jam mikirin gimana caranya jual ke Tuhu. Dan sekarang tuh sudah mulai ya kayak di bank-bank itu pakai call center-nya itu pakai AI. Iya. Dan itu kan jadi makanya kadang-kadang dia tuh bisa konsisten gitu loh. Setiap sejam sekali nelponin terus menerus dan bisa jadi kan nanti dimanipulasi. Oh, situ kalau suaranya cewek yang keras dia nggak suka, sukanya yang lemah lembut dan helpless gitu. Pasti dia akan langsung luluh. Dari mana dia taunya? Ya dari perilakunya kita dan data ini gimana? Baca buku apa? Baca buku nonton film apa? Dianya gimana? Terus dia Semuanya udah terdata udah kan? terdata kan? Jadi tahu nih, oh Tuh akan luluh kalau begini. Gitu. Nah itu yang menurutku juga jadi bahaya, makanya kita sebagai individu harus lebih hati-hati. Kebayang kalau nanti debt collector Nah, yang nelpon bukan orang berlogat ya, bukan tentu Iya. orangnya ya. Ambon, Batak atau apa yang suaranya kenceng. betul. Tapi tiba-tiba suara anak lo yang nangis, terus dia akan, Mama, kapan Mama nih bayar utangnya Mama? Aku juga." Malu gitu ya. Jangan ngasih ide kayak lo, Den. Iya, Ih, kesel banget deh. Terus ngasih ide Ini karena gitu. inevitable gitu loh. Enggak, denger Iya, ini tapi semua benar. obrolan ini. Tahu nggak apa yang pengen gue lakukan? Apa? Pulang ke rumah, ngunci pintu. Udah nggak mau kemana-mana. Gue sama sekeluarga udah di rumah aja, nggak mau ngapa-ngapain gitu. Tapi ya mereka akan tetap datang. Mereka karena udah ada di sekitar kita. Nah Mas, ini kan obrolannya Panjang banget. panjang banget. Takutnya orang ini Ah. nanti mungkin kalau saya memohon kita bikin episode berikutnya. Boleh. Boleh banget. Boleh banget. Tapi gini. Dan ini saya yakin yang nonton pasti nggak terlalu banyak karena ini sebenarnya obrolan yang terlalu tinggi untuk
untuk channel saya. Tapi Iya, iya. ini adalah satu hal yang saya pengen ngomong adalah saat nanti kita mati, terus kita ditanya, Manro buka. Setelah itu kan ditanya, udah ngasih tahu edukasi tentang AI belum? Sudah. Nah itu intinya itu aja Mas. Mas, Iya, iya. tapi ini terakhir Mas. Selama ini kita selalu bicara bahwa AI dan kita. Mm-mm. Ada kita, ada AI, dan selama ini kalau seandainya ini pertandingan bola, ini tuh ball possession-nya nggak imbang Mas, nyerang terus ke kita nih Mas. Mm-mm. Nah, mungkin nggak sih tiba-tiba batasan ini dikaburkan? Mm-mm. Dan kalau selama ini tuh TV yang besar kita kecilkan jadi seperti ini, dunia dalam genggaman, mungkin nggak Mas? Ada suatu masa di mana AI itu nanti akan bukan diimplan dalam artian entah gimana ceritanya, karena itu semakin mendekat ya. Iya. Bahkan kalau Masuk tadi kita bilang diimplan. ini jam, Hmm. bisa aja itu ada di kacamata kita Mas. Bisa. Merasakan Sekarang. denyut, Iya. bahkan Iya. berbicara kepada kita tanpa pakai earphone tapi Iya. kayak ngobrol. Nah. Itu kan akhirnya udah nyatu sama kita Mas. Pertanyaannya sangat menakutkan. Mm-mm. Kapan kira-kira itu akan terjadi? Dan kedua, saat itu terjadi, apakah jurang yang tadi dalam ini bisa agak sedikit kalau jatuh itu nggak langsung meninggoy gitu? Oh. Sebenarnya kan kayak kacamata pintar sekarang udah dibangun kan. Udah. Itu metaverse kan nanti begitu. Kita punya Nah. di dunia digital. Mas juga kemarin saya lihat Iya. isi acara tentang jadi pembicara tentang metaverse juga. Iya, karena aku nulis buku soal itu tahun Ah, 2021, tapi memang masih lama kan. Tapi sekarang tuh tinggal metaverse tuh tinggal menunggu kacamatanya enak dipakai dan murah. Tapi teknologinya Udah menuju ke sana dan dunia virtual udah di sana. Roblox itu sebenarnya tuh mini metaverse. dan Tinggal imersif aja. kemarin aja sampai ada pelarangan gara-gara ada satu orang yang akhirnya memeras ya, orang Indonesia memeras cewek di Spanyol atau di mana atau di luar negeri karena foto-fotonya diambil setelah dia pura-pura memiliki hubungan asmara. Close scam. Ya itu banyak banget. Itu nanti dengan adanya AI ini juga salah satu yang parah. Ya kayak gitu tadi. Orang bisa dibikin kan ada fake video. Iya. Dia bikin video porno dengan siapa untuk kemudian diperas dan lain-lain gitu. Tapi bisa jadi itu bukan orang. Bukan orang Itu itu kan? fake, iya Fake, fake, itu kan? fake. Itu di Korea udah sering loh, udah banyak Ah, banget. iya. Makanya di Korea tuh banyak yang teenage-nya pada depresi karena itu tadi, karena mereka juga nggak berani cerita sama orang tuanya. Jadi peras duit gitu, misalnya tiap minggu harus ngasih duit berapa dan lain-lain gitu. Nah, tadi tuh makanya ini kayak ini aku juga masih bingung ya, itu nanti kayak gimana kita bisa menavigasi ini gitu. Sebenarnya kan manusia sih kalau sisi positifnya manusia itu sudah mengalami berbagai macam potensi krisis kan. Dulu pernah terjadi kita kalau manusia lebih dari 1 miliar kita nggak bisa makan gitu. Iya, Famine, ternyata teknologinya muncul. Iya. Tapi kan tetap aja selalu ada cost sosial di tengah-tengah. Gitu. Itu aja paling yang kita harus siap-siap gitu ya. Jangan sampai yang paling menyedihkan adalah kalau kita tahu orang terdekat kita yang kena dampaknya atau bahkan kita gitu ya. Nah, tapi kan itu juga sudah terjadi kayak penipuan menggunakan gendam hipnotis lewat telepon itu yang Ya, itu zaman dulu ya. Zaman iya. dulu. Itu gue aja kemarin kena loh. Lah iya makanya. Gue kena dan itu lumayan gede dan karena gue yakin dia pakai AI karena dia bisa tahu. Dia bilang ini mas banknya dia pernah kerja di bank di Karanganyar, di Solo, di Bandung. Oh iya, itu Dia yang tahu itu ya. pasti datanya dari gue gitu. Dia udah tahu banget dan gue bisa bodohnya dengan bodohnya masa ada jaksa sama polisi dalam satu ruangan yang sama. Gue bisa dikontrol selama 2 minggu. Tapi itu kan artinya Mas, mohon maaf. Heeh. Dirimu yang highly intelektual, Yes, makanya pengalamannya tinggi, tetap Bisa bisa, dan aja punya kena. sebuah pertimbangan dan decision making yang pasti akan Betul. sangat bijaksana. tetap aja bisa kena kan. Itu aku akhirnya baca ya kemarin buku tentang social engineering. Dia bilangin jangan pernah sombong karena setiap orang punya potensi. Itu padahal dia ahli social engineering untuk tadi tuh. Jadi untuk intelligence dia ke corporate dan segala macam dia ceritain tuh rahasia dia. Pasti akan ada satu titik. Karena titik aku waktu itu adalah aku lagi capek, lagi stres. Waktu itu lagi baru pulang dari Dubai, langsung acara di Jogja. Dan handphoneku tiba-tiba aku angkat. Padahal biasanya Biasa kamu nggak pernah nggak aku angkat. mengangkat Nggak nomor pernah yang ngangkat. Nomor nggak kenal. Nggak, kalau nama nggak kenal tuh nggak pernah aku angkat. Dan itu kan AI bisa men-spotted ketakutan kita apa. Itu yang paling susah. Dan itu kan berarti customize kan. Kalau zaman dulu gendam kan dia berusaha untuk dari 1000 Random aja. random Mas. dengan template yang sama. jangan-jangan itu bukan some evil people yang menelpon. Jangan-jangan Bisa karena jadi. dirimu adalah seorang AI apa ya kalau kita bilang ya
seorang AI entusias dan membahayakan AI melakukan sebuah apa namanya, ya mempelajari dan mencoba untuk kita coba deh, kita kasih skenario ini orang ini break atau Kena enggak nggak ya gitu. gitu? Nah, itu bisa juga nanti di masa depan dan atau itu juga ada kemungkinan atau bisa jadi ada mafia di belakang layarnya dan kemudian dia menggunakan AI, suaranya mirip. Karena waktu itu aku jadi langsung flashback kan, kenapa aku bisa masuk gitu. Satu hal yang aku akhirnya pelajari. Jadi yang jadi kan ada Evil sama Iya, yang pasti jadi itunya. ada good cop, bad cop. Dia mainin Iya, itunya. good cop-nya itu adalah suaranya perempuan, otoritatif, dan karena aku tuh ternyata masih punya kerinduan yang aku lupa, ibuku udah meninggal lama. Jadi itu dia kayak ibuku. Bisa sangat. Jadi dia kayak, makanya aku jadi nurut banget sama dia gitu. Selama 2 minggu itu kayak duit suruh transfer, ini, itu, dan segala macam. Karena dia merasa kayak, kamu udah makan belum? Jadi, dan aku tuh harus lapor pagi sama malam, kebayang nggak? Gila, ditempelin terus kayak Ditempel gitu. terus, pagi dan malam. Maaf, kalau boleh diceritakan cuma sampai ini. Kalau dirimu saat itu memotong pembicaraannya, hal buruk apa yang akan terjadi pada dirimu? Memotong di Ya tengah. maksudnya kalau Oh, dia ceritain jadi gini, dia itu mengancamnya adalah konsekuensinya. Dia bilang ada surat yang dikirim ke saya, aku ngirim pakai namaku, dikirim ke Bali, nggak bisa dikirim kantor pos, dan ternyata itu adalah bandar narkoba. Jadi dia tahu bahwa aku tuh yang paling aku concern adalah soal reputasi, dan pakai nomor rekeningku. Dan aku menjadi percaya karena dia bilang tadi ini pegawai banknya begini, ini pegawai bank udah jadi itunya kita. Dia pernah kerja di bank di Solo, pernah di Bandung. Jadi kota-kota yang pernah aku tinggalin di sana. Jadi sounds so make sense. It's very make sense. Dan dibilangin waktu itu aku suruh kayak online call pakai video. Jadi dia bisa baca ini kan. Terus tapi dia nggak muncul di sana. Nah, terus dia bilang langsung kamu berangkat sekarang ke Palembang waktu dia bilang. Terus lo berangkat ke Palembang? Enggak. Dan ternyata itu jadi ada si good cop-nya. Udah ikutan kamu kooperatif aja. Declare ada punya apa aja dan segala macam. Gila. And they know all that ya. Pasti dari data. Dari data udah pasti. Nggak mungkin pasti. data digital gua udah. Jadi apapun itu, kalau mereka sudah mempelajari kita, Benar. mereka pasti akan lebih pintar daripada kita, sepintar apapun kita, betul ya? Bener. Jadi makanya pas aku itu makanya aku ingin belajar soal si social engineering itu, satu yang pelajarin adalah emang kita harus cerita sama orang lain di sekitar kita. Dan emang itu emang dibolehin. Jadi emang ditempelin selama beberapa jam awal itu tuh benar-benar Di alienate ya. Di alienate. Totally di alienate. Jadi nggak boleh cerita. Dan aku tuh bodohnya kenapa gue ngeliatin. Padahal kan biasanya yang lainnya tuh selalu aku cek get kontak nomornya. Iya. Wajahnya kayak gimana. Dan tapi itu tadi sangat enggak sama dia dalam kondisi lelah. Iya, gue kondisi lelah secara mentally. Oke. Pintu masuknya lelah. Setelah itu kan dia nggak lelah terus kan? Iya. Tapi social engineer so sophisticated. Iya. Sampai akhirnya bisa meyakinkan. Dan makanya aku dan dia punya semua datanya, tapi entrance-nya adalah. Nah, entrance-nya tadi makanya ketika kita nggak waspada. Kita lagi nggak waspada, kita lagi capek banget mentally, lagi capek, dan itu kebayang nggak kalau sekarang ada AI, jadi lebih gampang banget buat Mas, masuk. Titik akhirnya dirimu sadar bahwa that's a scam. Ketika temanku bilang. Saat kamu cerita ke orang lain, dan itu setelah aku tuh sampai minjem duitnya temenku untuk itu, dan aku bohong sama dia. Lo bilangnya buat apa gitu ya? Terus pas disakinin, Beb, lu yakin tuh orangnya gitu. Astagfirullah, terus baru ngecekin. Iya juga ya. Sudah sekian lama. Sekian hari. Dan cuma pertanyaan sederhana itu. Itu baru gue bisa kebayang. That's human. Iya, itu human. Real hypnosis. Ini bener. Bener. Padahal tuh under hypnosis. Gue ketemu banyak orang, itu gue gak pernah cerita gitu. Dan kebayang makanya. Tapi pasti mungkin orang nyadar nggak ya, orang yang under hypnosis itu kan different ya? Different nggak sih? Iya benar, agak bingung. Kayak orang agak bingung apa gitu nggak sih? Iya. Tapi ya ini mungkin obrolan lain aja. Ada hipnosis. Ini maksudnya waking hypnosis. Waking hypnosis. NLP one of them. Ini waking hypnosis dikontrol dalam keadaan sadar. Yang dikontrol adalah logikanya. Kalau hipnosis orang yang dikontrol itu adalah subconscious. Kecenderungan yang dia miliki saat konsep. Tapi kalau ini berarti dia sangat jago, tahu mempelajari semua perlakuan. Algoritmanya dipelajari. Iya benar. Makanya ngeri banget ya. Pertanyaan tadi tentang soal data, karena mau nggak mau data kita kan ada kan semuanya. Makanya sekarang makin hati-hati. Satu sisi yang aku lakukan adalah nggak semua hal yang aku masukin di online itu adalah reality yang aku mau. Kenapa? Itu orang-orang yang ahli IT kan mereka begitu kan. Kenapa? Karena tadi managing risk.
Kalaupun Iya, tiba-tiba membaca mm, data, mm, datanya itu nggak mirroring asli kita. Iya. Termasuk Jadi ada, ChatGPT. jadi kita agak-agak menipu Betul. sedikit lah Di si ChatGPT itu AI ini ya. nggak 100. Tapi jadi menurut gue ya, gue belajar walaupun gue tuh kehilangan tuh hampir 700 juta loh. Gila. Itu bisa beli rumah di Solo, Mas. Di Banget. Karanganyar, Mas. Jangan sedih, dan itu tuh sebagian adalah utang. Karena dia tuh benar-benar bisa menghipnosis. Kau bayangkan ya, tadi orang-orang juga pas aku ceritain juga gitu kan. Kok bisa? Ya, gue akhirnya belajar bahwa gimana pun dengan ini, lu tetap punya bolong yang nggak mau tahu gitu. Dan makanya kerja situ belajar manajemen risiko. But bagi gue tuh akhirnya ya udah, ini adalah biaya belajar lah. Iya. Lu kuliah di Harvard juga bayar 2 miliar, lu happy aja. Iya. Tapi ini kan masalahnya kan kita nggak ingin belajar kan. Iya. Tapi gue harus mempelajari ini menjadi sesuatu. Mas, itu kalau seandainya pengalaman itu, kaburkan aja hal yang memang nggak perlu untuk disampaikan, tapi susunan cara mereka itu membuat yakin dengan social engineer-nya, kalau bisa itu harus dibukukan atau PDF paling nggak, Mas. Dibagikan Bener deh. sebanyak mungkin orang, Iya. biar orang juga, Iya, benar. karena saya yakin kalau dia melakukan kepadamu, dia melakukan ke Banyak banget, orang. pasti. banyak banget. Itu pasti banyak orang melakukan itu. Tapi tadi sih kuncinya ya, dia sadar ternyata once ketika dia cerita ngomong sama orang lain. Orang lain kan jadi random kan. Dan dia teman gue Iya. deket kan. Beb, Gitu. itu dia jawabnya, lu yakin itu orangnya? Gitu. Jadi memang ya Dan- nggak bisa lo cuma berteman sama AI. Data obtain-nya, data collecting-nya itu terjadi mungkin Mas di satu saat sebelumnya. Iya. Nggak sengaja mencet yang kayak orang salah ngirim undangan atau apa, sehingga di Oh, oke. phishing data di HP itu Oh, sehingga iya. semua Bisa kecenderungannya jadi. Benar bisa Bisa jadi. jadi. kebaca. Benar. Bisa jadi, atau memang ya udah secanggih itu aja karena datanya dia sosial media Iya, apalah kan bla data bla kita bla, kan kan bridge. semua ada semua. Dan data bridge kita tuh banyak Kalau banget kan. Betul. Tapi, sekarang apalagi semua hal yang terjadi dalam hidup masuk ke Instagram tapi gitu. wait, tahun berapa kejadiannya? Itu baru 2023. Iya. 2023. Sebelum 2023, Mas Tuhu itu sudah mengaburkan semua informasinya di situ. Kalau menurut di phishing, itu udah jelas phishing. Karena aku yakin akan sulit memperoleh data untuk seseorang yang itu. memang ya seorang ethic expert, dia kenalan sama banyak orang IT, digital marketer yang udah puluhan tahun. Kalau aku bilang itu juga hati-hati kalau kalian mendapatkan pesan, terus foto atau apa, jangan .apk. sembarang. Iya, itu hati-hati karena handphone kita itu langsung di cloning, Iya. Benar. semuanya akan langsung data. bisa di-obtain di sana. Betul, dan AI tadi kan dia langsung bisa, langsung di mapping nih kayak ada heat map. Kamu sukanya apa, nggak sukanya di mana, ketakutannya apa. Makanya sekarang makin hati-hati untuk kemudian tadi tuh ya. Data apa yang aku ceritakan, makanya di sosial media tuh nggak terlalu banyak update karena tadi kan makin banyak kita feeding our Makin life, berarti kan kelihatan makin lah kelihatan dong. Dotnya apa aja, gue bisa kelihatan gitu. Our life dots itu menyenangkan satu sisi, tapi di sisi lain juga tadi ada resiko gitu. Seseorang dianggap makin pintar dan cerdas bukan saat dia makin tahu, tapi saat kita mempelajari sesuatu. Itu membuat kita semakin bodoh dan tidak tahu. Ini yang terjadi dan saya rasakan dalam 1 jam ini. Dan tadinya Mas, aku berharap kita harus bikin episode berikutnya dibahas ini. Tapi sekarang saya memiliki sebuah hal yang muncul kemudian, Mas, ini kayaknya harus bikin channel khusus membahas ini. Agar orang itu, ini terlalu luas. Iya, literasinya Untuk jadi banyak cuma banget. serial episode ini. Gimana kalau kalian setuju, apakah harus membuat sebuah channel yang memang mengkhususkan membahas tentang bahayanya AI? Karena manfaatnya tentu saja udah banyak di luar sana. Tapi jika kalian banyak ingin bertanya, silakan menghubungi sosial media ya Tante dan Mas yang di sini. Ini Tante ini Mas loh ya. Tetap loh, aku tante. Ya, untuk Tante Astrid ini sosial medianya. Oke, Mas Tuhu silakan. Boleh langsung ngobrol kalau ternyata berkenan ada waktunya DM apapun ya. Enggak keberatan kan ya? Karena saya kira ini ya tadi seperti yang Astrid bilang bahwa teknologi itu apapun canggihnya dan saat dia berbahaya, satu penawarnya adalah pasti kita harus ngobrol ke manusia Benar. yang memang mereka ini punya kekurangannya, punya kejelekannya, punya apapun, tapi dia itu adalah manusia yang sama seperti kita. Mas, bukan saya memotong atau apa karena saya takut ini mereka pakai datanya juga terbatas. Kita akan bagi-bagi ini.
Tapi sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan for your info, mereka datang ke sini benar-benar nggak menghitung apapun, ingin berbagi, menyampaikan betapa bahayanya, dan kita harus terus menjaga orang-orang yang kita sayangi, kita cintai, dan orang-orang di sekitar kita. Mas, kalimat terakhir kira-kira apa, Mas? Kalimat terakhir, AI itu tetap membantu ya. Jadi bukan kemudian kayak ini menakutkan, sebenarnya kita nggak pakai AI, tapi kita harus lebih bijak aja gitu ya. Sebagai manusia, AI bisa membantu, tapi juga dia bisa menjadi bahaya yang besar gitu. Jadi sekarang yang tinggal kita ukur gimana dampak positifnya itu lebih besar dibandingkan resikonya. Itu aja. Aku ya, di tengah banjir informasi, jangan pernah lupa untuk terhubung sama diri sendiri. Dan terhubung sama diri sendiri itu memang ada seninya. Oke. Dan kalau mau tanya seninya seperti apa, telepon tante. Gimana gitu ya telepon tante. Tapi terima kasih buat kalian semua. Semoga ini menginspirasi. Silahkan bagikan kalau ini bisa kalian rasa membantu kehidupan orang lain dan ya orang-orang di sekitar kalian. Untuk konten-konten yang lain yang tentu saja menginspirasi, silahkan di-follow dua sahabat saya yang luar biasa ini. Sampai ke konten berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.